Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Aryadi, NIM 205017. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Komputasi Dinamika Fluida. Paper atau jurnal yang saya review berjudul Analisis Komputasi Dinamika Fluida Ruang Kelas untuk pemanfaatan posisi sistem pendingin udara yang efektif. Kenyamanan dalam ruangan kini dianggap sebagai salah satu parameter terpenting karena telah terbukti secara ilmiah mempengaruhi produktivitas dan efisiensi seseorang. Oleh karena itu, distribusi aliran udara dari sistem pendingin udara atau AC memainkan peran penting dalam menentukan apakah seseorang akan menerima kecepatan dan suhu udara yang tepat hingga kisaran nyaman yang dapat diterima. Dalam jurnal ini, simulasi CFD dilakukan pada sistem pendingin udara di ruang kelas. Parameter, dimensi, atau ukuran dalam ruang kelas pada jurnal. Yang pertama ada pintu dengan dimensi 248 dikali 114 dikali 7 cm. Yang kedua ada bangku dengan dimensi 140 dikali 78 dikali 84 cm. Yang ketiga ada jendela dengan dimensi 213 dikali 233 cm. Yang keempat ada papan tulis dengan dimensi 122 dikali 245 cm. Yang kelima ada AC dengan dimensi 95 dikali 95 cm. Yang keenam ada dinding dengan dimensi 303 dikali 141 dikali 35 cm. Dan yang terakhir ada balok dengan dimensi 28 dikali 45 cm. Pada gambar di sebelah kanan ini adalah contoh gambar simulasi ruang kelas yang terdapat di jurnal atau paper, yang dimana AC ada berjumlah 2 buah yang diletakkan secara diagonal. Yang di sebelah kanan ada di depan kelas dan di sebelah kiri ada di bagian belakang kelas. Penataan penambahan AC di dalam kelas. Ruang kelas dibuat secara virtual agar siap untuk simulasi aliran. Untuk melakukan itu, dimensi ruangan dan seluruh set furnitur diukur secara akurat dan setiap objek dibuat sebagai part file yang kemudian dirakit untuk menyiapkan model ruang kelas. Ada beberapa perubahan dalam gambar desain ruang kelas dan simulasinya. Berikut ini adalah hal yang dirubah. Yang pertama, yaitu dimensi ruang kelas yang dibuat lebih besar dari jurnal sebelumnya. Yang kedua, penambahan jumlah AC yang semula ada 2 unit AC ditambahkan menjadi 3 unit AC. Dan yang ketiga, yaitu perubahan letak AC yang semula AC dipasang secara diagonal, bagian depan kelas 1 unit AC dan bagian belakang kelas 1 unit AC diganti menjadi sejajar di tengah-tengah ruang kelas dan berjumlah 3 buah. Pada gambar di sebelah kanan ini terdapat gambar model ANSYS AC terpusat di kelas yang telah saya desain sendiri. Di dalam kelas tersebut terdapat 2 buah pintu, 1 jendela, meja dan kursi, dan 3 buah AC yang terletak di langit-langit atau plafon ruang kelas yang berjumlah 3 unit AC. Pada menu result, saya membuat streamline dengan terdapat 4 buah plan, sehingga dapat dilihat pada gambar temperatur tersebut. Plan 1 terletak di bawah AC, plan 2 terletak di bagian depan kelas, plan 3 terletak pada tengah-tengah kelas, dan plan 4 terdapat pada belakang kelas. Setelah di kalkulator, ada beberapa perbedaan suhu temperatur pada setiap plan. Pada plan 1, suhu berjumlah 288,999 Kelvin. Plan 2, 288,922 Kelvin. Plan 3, 289,026 Kelvin, dan plan 4 289,026
Kelvin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa temperatur terendah atau terdingin terdapat pada plan 2 yang terletak pada depan kelas dengan temperatur 288,922 Kelvin atau 15,772 Celcius, dan temperatur tertinggi terletak pada plan 4 yang terletak pada belakang kelas dengan jumlah temperatur 289,068 Kelvin atau 15,918 Celcius. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.